Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Jayanti. Saya adalah guru di SD Negeri 2 Tanggululahan, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 kategori 1 Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan mengenai best practice saya atau cerita praktik baik saya menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Situasi kondisi yang menjadi latar belakang masalah ini yaitu dampak COVID-19 yang membuat siswa kami mengalami perubahan. Adapun perubahan yang masih saja terlihat yaitu yang pertama, siswa kurang memperhatikan penjelasan guru, yang kedua, siswa tidak nyaman berlama-lama di kelas, dan yang ketiga adalah siswa kurang memahami materi dengan baik. Hal ini diperburuk dengan kurangnya kemampuan guru dalam memilih metode, model pembelajaran, serta media ajar yang inovatif dan menyenangkan karena belajar menggunakan buku teks dirasa sudah cukup. Praktek pembelajaran ini menurut saya penting untuk dibagikan karena saya kira banyak guru yang mengalami permasalahan yang sama dengan yang saya alami, sehingga praktek ini selain bisa menjadi motivasi untuk diri saya sendiri, juga diharapkan bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi rekan guru lainnya. Sebagai seorang guru, saya mempunyai tanggung jawab terhadap berlangsungnya proses pembelajaran yang efektif dengan menerapkan model serta media ajar yang sesuai dan menyenangkan, sehingga siswa lebih mudah dalam memahami materi, serta tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Dalam melakukan praktek ini, saya juga menemukan beberapa tantangan dari sisi siswa maupun juga dari sisi guru. Adapun beberapa tantangan yang saya temukan dari sisi siswa yaitu yang pertama, keaktifan siswa yang masih rendah dan pemahaman siswa terhadap materi yang masih kurang. Beberapa tantangan dari sisi guru antara lain, pertama, rendahnya kemampuan guru dalam menerapkan pendekatan, model pembelajaran, serta media ajar yang menyenangkan dalam pembelajaran, dan yang kedua adalah meningkatkan kompetensi guru dalam penerapan TIPEK di dalam pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi melibatkan guru dari sisi kompetensi yang harus dimiliki, yaitu pedagogik dan profesional, sedangkan dari sisi siswa adalah rendahnya pemahaman siswa terhadap materi dilihat dari keaktifan siswa yang masih kurang. Langkah-langkah yang saya lakukan dalam menghadapi tantangan tersebut antara lain yang pertama, menggunakan model pembelajaran yang menyenangkan dan mendukung pembelajaran yang mampu menyelesaikan permasalahan. Di sini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Dengan menggunakan model pembelajaran ini, siswa menjadi lebih aktif, memiliki pengalaman belajar sendiri, dan mampu mengkonstruksi konsep secara mandiri. Yang kedua yaitu penerapan TIPEK. Saya menggunakan Microsoft PowerPoint untuk memperkenalkan atau menjelaskan materi yang dirangkum dan dikemas ke dalam beberapa slide yang menarik. Selain bertujuan untuk mempermudah siswa memahami penjelasan melalui visualisasi yang terangkum dalam slide teks, video, gambar, suara, dan lain sebagainya, Microsoft PowerPoint menawarkan kemudahan bagi guru. Salah satunya sebuah program komputer yang dikembangkan oleh Microsoft sehingga guru tidak perlu mencari aplikasi lain untuk diinstal di perangkat. Ketiga, penggunaan internet. Di sini saya menggunakan Google dalam mengembangkan materi ajar dan pemilihan video pembelajaran yang sesuai melalui aplikasi YouTube yang mudah untuk digunakan. Sumber daya yang diperlukan antara lain buku siswa dan guru, laptop, proyektor, jaringan internet, aplikasi Microsoft, aplikasi YouTube, serta kompetensi dan kreativitas guru dalam mengembangkan RPP dan LKPD yang berpusat pada siswa. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang telah saya lakukan dirasakan sangat positif. Hal ini dapat dilihat dari yang pertama yaitu model pembelajaran yang inovatif yaitu problem based learning mampu membuat siswa lebih aktif karena pembelajaran berpusat pada siswa bukan lagi berpusat pada guru. Yang kedua yaitu pemanfaatan TIK berupa Microsoft PowerPoint mengubah pandangan guru
mengenai rumitnya penerapan TPEK dalam pembelajaran, karena Microsoft PowerPoint merupakan aplikasi yang sederhana untuk digunakan namun memiliki berbagai manfaat dan mampu membantu guru menghadirkan suatu permasalahan yang kemungkinan kecil dibawa ke dalam kelas. Ketiga, penggunaan media yang bisa dinikmati oleh seluruh siswa secara heterogen. Dipastikan pemahaman siswa yang masih abstrak terkait materi bisa menjadi lebih konkret sehingga layak untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Pemahaman siswa terhadap pembelajaran dibuktikan dengan hasil evaluasinya. Penggunaan media Microsoft PowerPoint mampu menarik perhatian siswa sehingga mereka tidak mudah bosan selama pembelajaran. Sebagian besar respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran ini adalah senang jika di dalam proses pembelajaran menggunakan media yang memanfaatkan TIK karena dirasa menyenangkan dan tidak membosankan di dalam kelas. Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan oleh kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran yang inovatif melalui pengembangan pada RPP yang telah dibuat serta keterampilan dalam penggunaan TIK. Berdasarkan kegiatan belajar mengajar yang telah saya laksanakan, pembelajaran yang bisa diambil adalah guru harus lebih kreatif dan inovatif dalam memilih model pembelajaran serta media ajar agar kegiatan belajar mengajar menjadi menyenangkan dan juga efektif. Meningkatkan pemahaman siswa dan keaktifan mereka akan berpengaruh pula terhadap hasil belajar. Sekian best practice dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendapatkan kemudahan dalam menyerap ilmu dan juga diberikan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Ketua kelas, silakan kita berdoa dulu yuk, disiapkan.
amati berita berikut ya. Kalian lihat ada apa, informasi apa yang bisa kalian dapatkan di berita ini, ada masalah apa di dalam berita ini. Oke? Kalian amati ya. Media sosial beberapa hari ini sempat berita soal rumah kriminal dan rumah horor di Bengkulu sampai offline dan Bali. Berita ini pertama kali diupload di media sosial 7 April 2022 oleh Yayasan Bawah atau dari Horor dan kasus ini atas seorang sejumlah ahli mati di rumah semi permanen di desa itu. Oke anak-anak, dari berita itu tadi informasi apa yang kalian dapatkan? Anjingnya mati. Apa ya Kak? Anjingnya mati. Anjingnya mati. Kenapa kok anjingnya mati? Dia tidak diberikan makan dan minum. Anak-anak kalau misalnya punya hewan peliharaan, apakah akan melakukan hal yang sama? Tidak. Bagaimana cara kalian menyayangi hewan peliharaan kalian? Kasih makan dan minum. Kasih makan dan minum. Buat pasangan. Ya. Ini tadi sudah ada kandangnya. Nah masalahnya apa ini tadi? Kenapa? Sakit? Iya, kelaparan. Jadi paling penting ya dikasih makan dan minum. Kalau kandangnya sudah ada, ini tadi kan sudah dikasih kandang. Kandangnya sudah ada, tapi tidak diberikan makan dan minum kan ya kasihan sampai juga bohong. Nanti hewannya bisa iya mati seperti di berita ini. Hewannya mati karena kelaparan. Nah, anak-anak di Indonesia tempat tinggal kita ini banyak sekali atau negara kita ini kaya akan tumbuhan dan juga hewan. Hewan yang langka pun juga ada. Nah, hewan-hewan yang langka ini tidak boleh Dibunuh. iya, tidak boleh dibunuh dan tidak boleh diburu. Iya, kalau diburu biasanya dibunuh ya. Tidak boleh. Ini hewan-hewan ini iya benar dilindungi agar tetap ada, agar tidak punah, agar tetap hidup. Nah, cara kita melestarikan hewan-hewan yang ada di bumi ini ya dengan cara merawatnya. Contohnya ya hewan peliharaan kalian itu anak-anak. Nah, bagaimana ya cara merawat hewan peliharaan yang baik itu? Kalian amati video pembelajaran berikut ini. Oke teman-teman, berikut adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menyayangi hewan. Yang pertama adalah merawatnya dengan baik. Yang kedua, tidak menyiksa hewan ya. Yang ketiga, memberikan makan dan minum secara teratur. Nah, setelah ini nanti kalian akan belajar cara membuat kolase dari kertas origami. Nanti dalam membuat apa yang namanya kolase dari kertas origami di halaman kupu-kupu, kalian bisa menggunakan dua teknik itu. Teknik bisa kalau misalnya ada yang tidak bawa gunting, kalian bisa pakai teknik apa? Merobek. Ya, kalau yang bawa gunting ya bisa pakai bawa gunting. Malah lebih rapi kalau yang pakai gunting. Kalian cermati bagaimana cara membuat kolase. Ya. Kali ini Datu Hikmet akan mengajak kalian berkreasi lagi membuat kolase kupu-kupu dari. Sekarang kita ingin kalian membentuk kelompok ya sesuai dengan ini kelompoknya. Silakan untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Oke anak-anak sudah gabung dengan kelompoknya? Bina akan bagikan RKPD seperti yang lalu. 1, 2, 3, 4, 5 ini untuk kelompok kelinci. Dan sisanya 5 ini untuk kelompok burung. Ada yang ditanyakan? Bu Bina beri waktu 15 menit untuk yang ini, untuk yang KPD bahasa Indonesia. Nanti SPDB baru masuk, Bina kasih waktu lagi.
Bagaimana cara merawat kelinci dari teks itu tadi yang sudah kalian baca? Menyiapkan kandang yang nyaman. Terus diberi makan dan minum. Oke, kenapa emangnya? Tadi Divi ada jalan-jalan. Kenapa kok perlu diajak jalan-jalan? Agar tidak. Good job dulu untuk kelompok sapi. Good job, good job, good job, good job, good job, good job, good job. Kalian kelompok kelinci, maju. Kita kelompok burung memilih untuk diberi makan jika menemukan kucing yang baru lahir terlantar di pinggir jalan karena kasihan. Iya, karena kasihan. Kelompok kelinci sudah wawancara dengan kelompok apa? Burung ya? Kelompok lain apakah ada punya hasil wawancara yang berbeda dengan kelompok ini kelinci? Oh, kelompok ayam gimana kelompok ayam? Kelompok ayam tadi mewawancarai Ibu Vina ya? Bedanya apa? Dibawa pulang apa enggak apa kucingnya? Iya, dibawa pulang, tapi menunggu untuk ada orang yang mengadopsi. Apakah kedua tindakan tersebut bisa kita contoh atau baik, atau menurut kalian itu kurang baik? Baik semua ya. Oke, kita beri good job dulu untuk kelompok kelinci. Good job. Oke, anak-anak, dari materi hari ini, apakah ada dari kalian yang belum dimengerti? Tidak, sudah mengerti semuanya? Oke, jadi apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Menyayangi hewan dan membuat kolase dengan teknik potong, ya, merobek dan menggunting. Bagian mana yang paling kalian sukai dalam pelajaran hari ini? Oke, terakhir kerjakan soal evaluasi ini untuk Bu Vina tahu seberapa dalam kalian memahami materi hari ini. 5 soal, kerjakan 5 menit seperti biasanya, jawabannya aja. 1 soal 1 menit, 5 menit sudah berlalu. Dikumpulkan ya pekerjaannya. Oh iya. Jadi pembelajaran hari ini kesimpulan apa yang dapat kita tarik dari cara menyayangi hewan? Yang pertama apa ya? Memberi makan dan minum. Akhir itu apa? Tidak menyiksanya. Masa? Memberikan tempat yang layak. Iya. Bayangkan seperti kalian aja, kalau misalnya kalian tempat tinggalnya atau kamarnya kotor, kalian betah nggak? Enggak, kalian nggak betah kan? Oke, kalau teknik potong tadi ada 2 cara. Dengan cara apa? Iya, merobek dan menggunting. Nah, Bu Vina punya quote ya dari Wesley Porter. Bersikaplah baik kepada semua hewan peliharaan dan binatang, karena mereka akan baik hati kembali kepada kita. Jadi kita sebagai manusia wajib untuk menyayangi hewan. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Jangan lupa belajar untuk pembelajaran 2, yaitu langkah-langkah merawat kelinci. Langkah-langkah merawat kelinci itu yang baik seperti apa? Ya. Jangan lupa belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak boleh istirahat sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumarli SPD, Kepala Sekolah SDN 2 Tanggul Welahan, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. Kami menanggapi dari kegiatan PPL yang dilakukan oleh Ibu Vina kemarin untuk memenuhi persyaratan PPG tahun 2022. Yang jelas dalam pelaksanaan PPL kemarin dengan
menggunakan peralatan yang sudah bagus, yaitu dengan menggunakan metode IT yang terpakai dalam pembelajaran ternyata cukup mengenai sasaran, sehingga dari hasil pembelajaran kemarin diterima oleh siswa kami cukup antusias dan juga bisa menambah semangat belajar anak-anak kami. Dan ini ternyata dari hasil pembelajaran dengan metode IT kemarin betul-betul dapat meningkatkan kemampuan siswa dan bisa menuju untuk pembelajaran yang menyenangkan dan hasilnya cukup bagus, sehingga untuk anak-anak kami sangat senang. Selanjutnya, untuk saran kepada Bu Vina dalam pembelajaran ini, pertama saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Semoga pembelajaran yang menggunakan metode seperti ini, tolong ini betul-betul dilaksanakan untuk kedepannya, sehingga pembelajaran pada putra-putra kami ini betul-betul ada rasa nyaman, senang, dan akhirnya bisa memenuhi kebutuhan siswa dan mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Nah, itu yang mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga sukses, dan selanjutnya kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanik Mutaharah sebagai rekan sejawat dari Bu Vina, bekerja di SD Negeri 2 Tanggul Wulahan. Kami berteman dengan Bu Vina sudah sejak lama. Dan saya tahu beliau ketika di dalam kelas sebelum mengikuti PPG ini, beliau sudah mengajar dengan penuh kreatif dan inovatif. Nah, ketika setelah mengikuti PPG ini, nampaknya lebih banyak kreatif yang diciptakan oleh Bu Vina di dalam kelas. Jadi ketika pembelajaran menggunakan PowerPoint, anak-anak juga merasa lebih senang, dan hal itu memotivasi kami sebagai rekan sejawat untuk bisa lebih memperhatikan siswa, lebih kreatif dalam pembelajaran, sehingga siswa belajar dengan senang hati dan mereka tidak merasa terbebani oleh pelajaran-pelajaran yang sulit. Sebagai kelas 6, kami pun termotivasi ingin untuk bisa seperti Bu Vina. Terima kasih, itu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Sulaiman, wali murid kelas 3 di SD Tanggul Wulahan 2. Di sini saya akan memberikan testimoni untuk Ibu Vina Dwi Jayanti selaku wali kelas 3 di SD Tanggul Wulahan 2. Sepengetahuan saya, Ibu Vina itu sosok guru yang muda, terus supel dan ramah pastinya. Dalam proses mengajar, Ibu Vina termasuk guru yang pintar dan komunikatif, sehingga anak-anak lebih mudah dan cepat menyerap serta memahami materi yang diberikan. Hal itu terbukti dari nilai
murid-murid khususnya anak saya, serta cara anak saya menyerap materi yang diberikan. Meskipun terlihat ramah, Bu Vina adalah sosok guru yang tegas dan disiplin. Hal itu sangat bagus untuk membentuk karakter murid-murid, tak terkecuali anak saya. Saran untuk Bu Vina, semoga kedepannya bisa menjadi guru yang kreatif, inspiratif, dan bisa dibanggakan murid-murid. Semoga Ibu Vina diberikan kesehatan selalu agar bisa terus mengabdi di sekolah ini. Sekian dari saya selaku wali murid kelas 3 SD Tamangulahan 2. Mohon maaf jika ada kata-kata yang sekiranya kurang berkenan, dan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kansa Azhara Jamiaka. Saya murid Bu Vina kelas 3. Setelah diajar Bu Vina, saya lebih mudah memahami pelajaran. Bu Vina memberikan video, gambar agar saya mudah memahami materi pelajaran. Semoga Bu Vina mengajarnya seperti ini terus. Terima kasih.